Coba deh bayangin, kamu itu seorang mahasiswi yang hidupnya ya cuma buat buku. Cita-cita tertinggimu? Jadi pustakawan, biar bisa dikelilingin sama harta karun kesayanganmu itu selamanya. Tapi takdir berkata lain. Ironis banget, kamu malah meninggal ketimpa tumpukan buku pas gempa. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kamu bangun lagi, tapi sebagai seorang gadis kecil umur 5 tahun, di dunia yang parahnya lagi sama sekali nggak punya buku. Nah, dari sinilah perjuangan yang luar biasa itu dimulai. Nah, kalimat inilah yang jadi pemicu segalanya. Ini bukan cuma sekedar keinginan loh, tapi ini udah jadi alasan hidup buat si Main. Pas dia dihadapkan sama dunia tanpa buku, rasa putus asanya itu bukannya bikin dia hancur, malah berubah jadi tekad yang membara banget. Ini sumpah yang bakal memulai sebuah revolusi, dimulai dari satu halaman kosong. Oke, biar kita benar-benar paham perjuangan Mandy, kita harus lihat dulu seberapa asing dan kerasnya sih realitas barunya ini. Coba bayangin, buat seorang kutub buku sejati, dunia tanpa buku itu, ya, neraka. Inilah konflik utama yang jadi mesin penggerak keseluruhan ceritanya. Coba deh lihat kontrasnya yang tajam banget ini. Dari seorang mahasiswi yang pengetahuannya luas, tiba-tiba jadi anak kecil ringkih bernama Maine. Gilanya lagi, semua ingatan dari dunia modernnya itu masih utuh, tapi dia kejebak di tubuh dan dunia di mana semua pengetahuan itu ya hampir nggak ada gunanya. Kebayangkan frustrasinya? Jadi pertanyaannya, kenapa sih kok bisa nggak ada buku? Jawabannya tuh rumit dan menyangkut sistem. Pertama, tingkat melek huruf rendah banget, jadi ya nggak ada pasarnya. Kedua, teknologi cetak-mencetak itu belum ada, jadi produksi massal itu mustahil. Dan yang paling penting, buku itu barang mewah, simbol status yang cuma dimiliki kaum bangsawan. Jadi Main ini bukan cuma ngelawan kekurangan bahan, tapi dia ngelawan seluruh tatanan sosial yang ada. Dan seolah-olah semua rintangan sosial dan teknologi tadi belum cukup, musuh terbesarnya justru datang dari dalam dirinya sendiri. Tubuh Menci itu lemah banget. Aktivitas sepele yang biasa kita lakuin, kayak naik tangga aja, itu bisa bikin dia pingsan. Setiap kali demam, itu udah kayak pertarungan hidup dan mati. Nah loh, pertanyaannya, gimana caranya orang dengan kondisi begini bisa memulai sebuah revolusi industri? Menghadapi semua rintangan ini, Men sadar dia nggak bisa langsung lompat bikin buku. Dia harus mulai dari hal yang paling dasar. Sebelum ada buku, harus ada, kertas. Inilah awal dari pencarian teknis pertamanya yang penuh lika-liku. Prosesnya itu ya siklus tanpa henti. Coba, gagal. Coba lagi, gagal lagi. Main ini kan punya pengetahuan teoritis dari dunia modern, tapi buat nerapinnya di dunia baru ini, wah, itu tantangan yang luar biasa. Setiap kegagalan itu bukannya bikin dia nyerah, tapi malah maksa dia buat lebih kreatif, beradaptasi, dan berinovasi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Nah, Main pun cepat sadar kalau otaknya aja nggak cukup. Dia butuh tenaga, butuh tangan, butuh seseorang yang bisa mewujudkan ide-idenya jadi nyata. Dan disinilah seorang karakter penting banget masuk ke dalam cerita. Main dan Lutz ini ibarat dua keping puzzle yang saling melengkapi. Main itu otaknya, penuh dengan ide-ide cemerlang, tapi fisiknya lemah. Sementara Lutz itu tenaganya, punya kekuatan dan ambisi, tapi nggak punya arah. Kemitraan mereka ini, sempurna. Main ngasih Lutz jalan buat jadi pedagang, dan Lutz jadi tangan dan kaki yang dibutuhin Main buat mewujudkan mimpinya. Jadi, yang paling penting di sini, hubungan mereka itu bukan cuma soal persahabatan biasa. Ini adalah kemitraan simbiosis, saling menguntungkan, yang jadi kunci kesuksesan awal mereka. Coba bayangin, tanpa Lutz, ide-ide Main ya cuma bakal jadi angan-angan. Dan tanpa Main, Lutz mungkin selamanya bakal terjebak di kehidupan yang gak dia mau. Pertemuan mereka benar-benar mengubah segalanya buat mereka berdua. Oke, dengan adanya Lutz, prototipe kertas mereka mulai kelihatan bentuknya. Tapi buat benar-benar produksi, mereka butuh lebih dari itu. Mereka butuh modal, bahan baku, bengkel, dan akses ke pasar. Nah, inilah yang membawa mereka masuk ke dunia perdagangan yang keras, di mana ide itu harus bisa diubah jadi keuntungan. Dan disinilah kita ketemu Beno. Dia ini bukan pedagang sembarangan. Dia cerdik, waspada, dan dia langsung sadar kalau Main ini bukan anak kecil biasa. Di satu sisi, dia mencium bau keuntungan besar dari pengetahuan Main yang aneh. Tapi di sisi lain, dia juga ngerasa ada yang gak beres. Ada sesuatu yang berbahaya dari seorang anak kecil yang kelihatannya tahu terlalu banyak. Negosiasi mereka ini benar-benar pertaruhan tingkat tinggi. Aset Main cuma satu, pengetahuannya. Dan dia mempertaruhkan satu-satunya aset itu buat dapatin semua yang dia butuhin dari Beno. Bahan, bengkel, sampai akses ke serikat pedagang. Ini bukan sekedar jual beli produk loh. Ini tentang Main yang menjual sebuah visi masa depan demi membeli kesempatan untuk bertahan hidup hari ini.
Nah, pas semuanya kayaknya udah mulai lancar, proyek kertas jalan, kemitraan terbentuk, ceritanya malah berbelok ke arah yang jauh lebih kelam. Kita akhirnya bakal tahu alasan sebenarnya di balik kondisi fisik Man yang super lemah itu. Ini kan misteri yang udah ada dari awal cerita ya kan? Kenapa sih anak ini sakit-sakitan terus? Jawabannya ternyata jauh lebih ngeri dari sekedar penyakit biasa. Ini adalah bom waktu yang terus berdetak di dalam tubuhnya sejak dia pertama kali datang ke dunia ini. Inilah jawabannya, namanya Migui atau The Devouring. Ini bukan penyakit, tapi ini adalah luapan mana atau kekuatan sihir yang gak terkendali. Jadi buat rakyat biasa yang kebetulan lahir dengan mana yang terlalu banyak, tubuh mereka itu nggak punya wadah untuk ngelepasinnya. Akibatnya apa? Sihir itu malah mulai menghancurkan mereka dari dalam. Konsekuensinya suram banget. Buat orang biasa kayak Miki, kena Migi itu sama aja kayak divonis mati. Satu-satunya cara buat ngatasin gejalanya itu pakai alat sihir super mahal yang jelas nggak mungkin kebeli sama keluarganya. Dan satu-satunya cara buat bener-bener selamat adalah dengan dapat perlindungan dari kaum bangsawan, karena cuma mereka yang tahu cara nanganin sihir. Nah, ini poin pentingnya. Semua motivasi main sekarang jadi berubah total. Awalnya, bikin buku itu kan obsesinya. Sekarang, bikin buku dan dapetin uang dari situ udah jadi satu-satunya cara dia buat bertahan hidup. Dia harus sukses bisnisnya supaya bisa beli alat sihir yang bisa bikin dia tetap hidup. Dan inilah yang nyambungin semuanya ke judul ceritanya, perjuangannya buat dapatin buku sekarang terikat erat sama kebutuhannya buat naik status sosial di dunia yang kaku ini. Dia harus melakukan Gekokujo atau menggulingkan tatanan yang ada, bukan karena dia gila kekuasaan, tapi karena cuma itu satu-satunya cara buat dia bisa hidup dan ujung-ujungnya bisa baca buku lagi. Jadi inilah inti dari semuanya. Seorang gadis kecil dengan pengetahuan dari dunia lain dan tubuh yang sekarat harus melawan seluruh struktur masyarakat yang seolah-olah dirancang buat menjatuhkannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia bisa bikin buku, tapi sejauh mana dia akan melangkah dan seberapa besar dunia ini harus dia ubah hanya demi memenuhi satu keinginan yang sederhana itu.